Ucapan talak 3 sekaligus itu biasanya untuk menakut-nakuti, dan jelas prinsip fikih itu bersifat solutif, problem solving dalam mengambil relasi perkawinan dalam kurung rujuk. Sahabat-sahabat channel Solusi Umat dimanapun Anda berada, yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah kita mengikuti pendapat yang mengatakan tidak jatuh sama sekali, atau pendapat yang kedua jatuh satu, atau pendapat yang ketiga ditafsir? Oleh karena itu jangan kemana-mana, tonton sampai habis video ini, akan saya kupas secara lengkap bolehkah atau tidaknya memakai pendapat yang lain selain mata pertama. Tonton sampai habis. Number 1. Pertama, bolehkah mengambil pendapat selain 4 mazhab, atau pendapat yang kedua, yang ketiga, atau yang bahkan yang keempat? Yang pertama, betul di dalam NU Online itu memang jujur redaksi memang banyak di dalam beberapa literasi dikatakan adanya perbedaan pendapat antara ulama baik satu, kedua, dan ketiga. Namun di sisi lain, khilafiyah tersebut tidak lantas jadi bebas untuk kita bisa mengikuti salah satunya. Bahkan kita harus mengikuti pendapat yang pertama, yaitu pendapat ijma ulama, ijma para sahabat, dan ijma para madzhabul arba'ah. Oleh karena itu, kita tidak boleh taklid ataupun memfatwakan talak 3 jatuh satu di masa sekarang, sebab telah ditetapkan adanya ijma sahabat di masa Umar. Maka kaul yang berbeda yang muncul setelah ijma tersebut tidaklah muktabar, artinya tidak bisa dipakai, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, serta tidak diketahui penentangnya akan ijma tersebut selain oleh para ulama yang masih dipertanyakan, seperti Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ataupun para ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili yang sudah ditulis oleh NU Online. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wa fil jumlah falladhi waqa'a fi hadhil mas'alah farrajih fi mawdi'aini tahrimu mut'ah wa iqa'us salati lil ijma' alladhi in aqada fi ahdi Umar ala dzalik. Pendapat yang kuat di dalam 2 kasus, yaitu haramnya mut'ah dan iqa'us salat, jatuhnya 3 talak. Ini adalah pendapat ijma' yang alladzi in aqada fi ahdil Umar, yang sudah disepakati di dalam masanya sahabat Umar. Wala yafadhu anna ahadan fi ahdi Umar khalafahu, dan tidak ada satupun ulama atau sahabat yang mengingkari, yang berselisih dengan pendapatnya Umar fi wahidatin minhuma, di dalam 2 keterangan tentang haramnya mut'ah dan jatuhnya 3 talak dalam 3 talak sekaligus. Wa qad dalla ijma'uhum ala wujudin nasih, maka sudah barang tentu ijma' mereka menjadi adanya nasihul hukmi, menghapus hukum-hukum yang sebelumnya. Ketika masa Abu Bakar diperbolehkan, ketika masa Rasulullah diperbolehkan, maka ketika pada masa Umar ditetapkan ijma', maka tentu menghapus hukum-hukum yang sebelumnya. Angkana khafa'an ba'dihim qabla dzalik hatta dhahar li jami'i fi ahdi Umar fal mukhalif ba'da hadzal ijma' munabadun lahu. Maka untuk orang atau ulama yang berbeda pendapat dengan ijma' ini, maka harus ditinggalkan. Wal jumhuru ala adami itibari man ahdasal ikhtilaf ba'dal ittifaq.
menurut mayoritas ulama mengatakan tidak bisa diiktibar, tidak bisa dipakai pendapat man ahdasa ikhtilaf, pendapat ulama yang berbeda dengan ijma tersebut. Jadi tentu menurut Ibnu Hajar tidak bisa dipakai pendapat yang kedua, yang ketiga, bahkan pendapat yang keempat, karena menyalahi aturan ijma ulama, yaitu ijma'us sahabat, ijma'us salaf, dan ijma'ul khalaf pada masa madzhabul arba'ah. Yang kedua dari kitab Rawa'iul Bayan dijelaskan, aqulu kullu ma istadalla bihi al-fariq ats-tsani la yakwi ala rati adillatil jumhur wa ala ijma'is sahabat wa kafa bihadzal ijma' hujjatan wa burhanan wa hadza ma nadaina Allah azza wa jalla wa na'taqidu annahu as-shawab li anna mukhalifatal ijma' is-sahabat wa ijma'il fuqaha laisa bi amril yasir. Diterangkan di dalam kitab Rawa'iul Bayan bahwa setiap dalil, setiap pendapat yang kedua yang berbeda dengan ijma'us sahabat dan ijma'ul jumhur sahabat itu tidak bisa dipakai, alias kalau ada pendapat yang berbeda dengan ijma'us sahabat, ini bukan perkara remeh, artinya perkara yang bahaya sekali. Number 2. Yang menjadi pertanyaan, apakah boleh seorang hakim mengambil hukum selain ijma' itu? Kita bahas di dalam Tanwirul Qulub wal Qaul, di dalam Tanwirul Qulub Shafifah 361. Wal qaulu bi annahu idza ajma'a thalatha fi kalimatin wahidatin aw majlisin wahidin yaqa'u bi talqatan wahidatan raj'atan mukhalifan lil kitab wa li sharhi sunnah wa li ijma'il ummah wa li dzalika saraha ulama al madhhab al arba'ah bi annahu yang kudu fihi qada'ul qadhi law qadha bihi, bi annahu yang kudu fihi qada'ul qadhi law qadha bihi. Maka ketika ada seorang qadhi atau hakim menghukumi dengan qaul ini, maka yang kudu hukumnya adalah batal ketika dia menghukumi dengan pendapat yang selainnya yang nomor satu. Begitu juga dijelaskan di dalam Buhyatul Mustarsyidin, mas'alatun ba talaqaha salasan fi majlisin wahidin wa arada taqlidal qail wa huwa Ibnu Taimiyah bi annaha tusabu wahidatan lam yajuz lahu dzalik. Dijelaskan di dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin, ada seorang laki-laki mentalak istrinya 3 kali dalam sekaligus dan menginginkan taklid kepada Ibnu Taimiyah, maka dijelaskan di sana bi annaha lam yajuz lahu dzalik. Wa qad ghalatahu al ulama wa ajma'u ala adami jawazihi wa huwa man tajri jahalatal awam. Dan juga di dalam ibaratus shin, ibarahnya Syibra Mulisi, dijelaskan dan juga menerangkan tentang talaqaha salasan fasu ila ala madhabi faqala Syafi'i ila angkol fayajibu naqdul hakim fi hadhihi kallati qablaha ala kulli man qadara alaihi bal man qadara ala naqdihi wa raddihi falam yaf'al fa huwa fasikun bi tiqati al munkar ma'rufan la siyama wa zaujani syafi'iyani. Dijelaskan di sana bahwa seorang hakim harus mengikuti pendapat yang pertama. Apabila ada seorang hakim menghukumi dengan pendapat yang berbeda dengan ijma, maka bagi orang yang bisa merusak atau bisa mengingatkan, wajib mengingatkan atau wajib merusak hukum itu. Bahkan man qadara ala naqdihi, bahkan orang yang bisa mempunyai kekuasaan untuk merusak hukum itu tapi dia tidak melakukannya, bahwa fasikun bi'tiqadihi al-munkar ma'rufan, maka dia dihukumi fasik karena dia punya kekuasaan untuk merusak hukum hakim
tapi dia tidak bisa. Walhasil, pendapat di dalam NU Online itu sangat tergesa-gesa karena mengikuti Wahbah Zuhaili yang berbeda dengan ijma'ul ulama. Hal ini sudah menyalahi tradisi di dalam Bahtul Masail atau di dalam tradisi kutip mengutip, di dalam tradisi literasi fikih Nahdlatul Ulama.